Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kingdom integrity, integritas kerajaan Allah. Bapak Ibu, setiap kita itu dipanggil menjadi saksi Tuhan. Yang percaya Anda dipanggil menjadi saksi, boleh lambaikan tangan itu? Ya. Kita dipanggil menjadi saksi, kenapa? Karena setiap kita sudah mengalami penebusan oleh Yesus Kristus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Kita semua yakin sudah selamat ya? Yakin dong, saya juga yakin. Kenapa yakin? Karena Yesus dia mati untuk kita. Nah karena itu perintah Tuhan dalam Matius 28 kan dikatakan begini, pergi beritakan, betul kan? Makanya Tuhan ingin supaya jangan cuma kita doang yang merasakan dan mendengar dan mengalami, tapi Tuhan ingin setiap orang yang bersentuhan, bersinggungan, berhubungan dengan kita, mereka juga tahu bahwa ternyata ada keselamatan, ada penebusan, ada pemulihan, ada pengampunan. Amin. Nah itulah sebabnya setiap kita dipanggil menjadi saksi Tuhan, memberitakan nama Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Namun Bapak Ibu, untuk menjadi saksi yang efektif, untuk menjadi saksi yang memuliakan Tuhan, ada satu karakter yang harus kita miliki. Namanya integritas. Apa namanya? Integritas. Makanya di dalam 1 Korintus 4 ayat 1-2 dikatakan begini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kepada kita dipercayakan rahasia Allah. Apa rahasianya? Bahwa Allah mengasihi umatnya sehingga ia mengaruniakan satu-satu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dunia mencoba merahasiakan ini, makanya setiap hari Bapak Ibu buka berita, yang ada berita teror terus, yang ada berita duka terus. Belum masuk 2023, beritanya sudah tahun depan resesi, siap-siap mengencangkan ikat pinggang. Betul kan? Ya betul. Saking sedihnya berita, menakutkannya berita, beberapa orang keluar rumah dengan rasa khawatir, bangun tidur dengan hati yang tidak tenang. Tidur di king coil sekalipun tidak enak tidurnya. Makan di restoran bintang 5 sekalipun pusing pikirannya. Nah inilah makanya kepada kita dipercayakan rahasia Allah, jalan keselamatan, berita keselamatan itu. Tapi yang lebih penting itu dikatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata apa? Harus dapat dipercaya. Ketika kita dapat dipercaya, baru mereka percaya bahwa Yesus Tuhanlah jalan dari semua kesukaran hidupnya. Bahwa Yesus Tuhanlah yang ternyata sanggup memulihkan segala kesulitan hidupnya, bahkan sakit penyakit, bahkan keterikatan, kebiasaan buruk dan lain-lain. Pertanyaannya saya balik, kenapa banyak orang susah melihat kebaikan Tuhan? Bukan karena Tuhan tidak baik, tapi karena saksinya banyak tidak bisa dipercaya dan menjadi batu sandungan. Jadi kuncinya itu adalah integritas. Setiap kita saksi harus memiliki sifat yang dapat dipercaya. Makanya saya katakan di sini, seorang yang memiliki integritas akan menunjukkan mutu dan wibawa yang nyata sebagai akibat dari kesatuan yang utuh dalam hidupnya, pikiran, perkataan, perbuatan. Integritas itu Bapak Ibu artinya mutu, artinya keutuhan. Apa yang dimaksud utuh? Yang dimaksud utuh adalah pikirannya sama dengan perkataan dan sama juga dengan perbuatannya. Jadi apa yang dipikirkan, itu yang dirasakan, itu yang dikatakan, itu yang dilakukan. Lawan dari kata utuh itu adalah palsu atau dalam bahasa lainnya munafik. Tidak dapat dipercaya.
Nah makanya bagi orang yang berintegritas, mereka punya wibawa. Kenapa berwibawa? Karena ada keutuhan tadi. Makanya kalau Bapak Ibu lihat dalam Markus 12 ayat 14, saya bacakan aja. Orang-orang itu datang dan berkata kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran." Baru setelah ngomong itu mereka bertanya. Nah dari ayat ini yang saya mau simpulkan adalah orang bertanya kepada orang yang bisa dipercaya. Betul nggak? Kayak di sini, saya kemari Bapak Ibu belum pernah kemari sebenarnya, belum pernah boro-boro main di sini. Daerah saya daerah Bekasi karena saya tinggal di Bekasi, Jati Bening. Karenanya saya harus bertanya kepada orang yang dipercaya. Pertama saya tanya Bu Indri. Lebih dari itu, tanya lagi sama yang paling dipercaya dan dapat review banyak, yaitu apa? Google Map, bukan? Makanya saya nggak nyasar, lancar sekali. Google Map bilang 30 menit sampai. Oh ya, santai aja. Nggak perlu saya jam 8 berangkat ke sini. Karena sudah ada yang bisa dipercaya. Google Map bilang 30 menit. Oke, jam 9 kita jalan. Akhirnya kami ikutin map. Dan sampai dengan waktu yang diperkirakan. Bisa dipercaya. Makanya nggak heran Google digunakan jutaan orang di luar sana. Kalau kita sebagai saksi bisa dipercaya, Anda nggak usah beli follower Bapak Ibu. Nggak usah. Ya. Orang akan datang kepada Anda. Nggak usah kasih iklan pemuritan, nggak usah. Ya. Nggak usah buka program-program gereja. Orang akan datang ke tempat ini karena Anda bisa dipercaya. Karena omongan Anda, perkataan Anda, itu yang Anda lakukan. Nah makanya untuk lebih jelasnya lagi Bapak Ibu tentang integritas, yang pertama saya ingin katakan, integritas itu yang pertama adalah bicara tentang memiliki kejujuran, yaitu keselarasan antara perkataan dan kenyataan. Makanya firman Tuhan bilang, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kejujuran berbicara tentang kenyataan yang selaras dengan perkataan kita. Nah karena itu Bapak Ibu, mari kita memiliki kejujuran. Supaya Anda bisa menjadi saksi yang efektif, Anda harus lebih dulu mengalami Tuhan. Iya. Kita nggak bisa ngomong Tuhan baik kalau kita nggak ngalamin Tuhan baik. Itu akan terasa bedanya. Saya juga nggak bisa berdiri di sini kalau saya nggak mengalami Tuhan. Saya ngomong pasti kelihatan sama Anda. Apa pendeta ngomong doang? Pasti begini. Ya. Harus ada keselarasan antara perkataan dan kenyataan. Alkitab memberikan satu contoh, yaitu Yusuf Bapak Ibu. Yusuf, dia seorang yang takut Tuhan. Yusuf meskipun dia dijolimi oleh saudaranya, lalu dijual ke Mesir. Di Mesir dia dipekerjakan sebagai budak bekerja di rumah Potifar. Tapi Alkitab mencatat, Yusuf bekerja di situ dengan jujur. Dia tidak mencoba menjilat atasannya. Dia tidak mencoba untuk merayu atasannya. Tapi di Alkitab dikatakan dalam Kejadian 39, Yusuf dipercaya tuannya untuk mengurus rumah tangga dan asetnya. Setelah dilihat oleh tuannya, Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Bahkan kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Alkitab bilang Yusuf dipercaya tuannya. Kenapa demikian? Karena apa yang dia katakan sesuai dengan kenyataan. Yusuf, hari ini aman? Aman, Pak. Yusuf, kamu sudah bereskan ini, itu? Sudah, Pak. Dilihat memang sesuai dengan kenyataan. Betul kan? Tapi kalau anak zaman now ya, apalagi kalau anak saya, kan gitu kan. Rea, sudah kerjakan PR? Gak ada PR, Pak. Datang mamanya, tadi Bu Guru bilang ada.
Ya kan? Nah, apa yang dikatakan gak sesuai kenyataan. Namanya juga anak-anak. Makanya saya ajari, saya latih. Tapi kepada setiap kita, anak-anak Tuhan yang dewasa rohani, seharusnya perkataan kita selaras dengan kenyataan. Kalau memang kita katakan, saya berdoa, saya melayani, saya bekerja, saya mengurus ini itu, harus sesuai. Jika ya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi Bapak Ibu, ini yang dilakukan Yusuf. Sehingga kepada Yusuf dipercaya banyak hal. Kuasa dan segala milik tuannya dipercaya kepada Yusuf. Kalau kita menjadi orang-orang yang dipercaya jujur, kita pada waktunya Tuhan akan promosikan kita. Pada waktunya Tuhan promosikan kita. Saya punya orang tua, papa saya sudah pensiun ya tentunya. Tapi papa saya itu mengambil salah satunya jalan yang ini. Jalan yang jujur ini maksud saya. Dia bekerja keras, anak rantau ya. Sekolah nggak proper, nggak pada umumnya, cuma lulus SMA lalu masuk teknik. Lalu habis itu ambil sekolah, disekolahin oleh kantornya ke Jepang. Kalau nggak salah lewat Astra waktu itu. Lalu pulang. Karirnya tuh kayaknya lambat sekali. Tapi satu yang bapak saya pegang dalam bekerja, kejujuran. Kejujuran artinya begini, setiap laporan, setiap apa yang dia laporkan kepada atasan itu sesuai dengan kenyataan. Dia kerjakan sesuai dengan apa yang dia laporkan. Sehingga setiap atasannya itu cek segala macam, semuanya memang sudah beres. Jadilah bisa dipercaya. Dan sampai akhirnya promosi-promosi sampai papa saya mendapatkan posisi tertinggi di perusahaan Jepang, waktu itu di Dipsol, di Cibitung. Dia posisi direktur, satu-satunya orang Indonesia di antara orang Jepang dan orang luar lainnya menjadi direktur. Dan di situ saya belajar, ternyata kejujuran itu meskipun dianggap orang sangat membosankan, sangat menyakitkan, tapi ternyata dari situlah berkat Tuhan mengalir. Jadi Bapak Ibu, berkat dari kejujuran itu seringkali gak langsung kita terima. Seringkali nanti, bahkan bukan kita yang terima, seringkali anak cucu. Iya loh, seringkali anak cucu. Dan saya salah satunya merasakan berkat dari papa saya. Ketika saya ketemu teman papa saya dan mendengar mereka cerita, ini papamu ini loh, papamu ini loh, papamu ini loh. Dan saya mendengarnya jadi bangga. Jadi Bapak Ibu, mari kita memiliki kejujuran. Bahkan Yusuf ketika diajak berzina oleh istri Potifar, dia berkata begini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Meskipun Bapak Ibu ada potensi, ada celah. Apa celahnya? Bayangkan rumah yang besar itu banyak budaknya. Pada hari itu kosong melompong, cuma ada Yusuf dan istri Potifar. Jadi budak yang lain ada yang disuruh belanja ke Amerika, ya, ke Eropa, ya, ke Indonesia, supaya agak lama gitu baliknya, ya kan? Tinggal berdua mereka. Terus Potifar bilang, Zul, ayo tidur. Gak ada yang lihat, gak ada yang tahu, belum ada CCTV. CCTV ada aja bisa mati kan, begitu kan? Ini belum ada CCTV nih, aman. Apalagi dia punya hukum. Tapi Yusuf bilang, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan melakukan dosa kepada Allah? Bapak Ibu sadari, meskipun menurut Anda orang-orang tidak tahu kenyataannya bagaimana, tapi ada satu pribadi yang tahu bagaimana kenyataannya. Mungkin Anda gak takut sama orang, tapi minimal takutlah sama Tuhan. Jadi kita miliki kejujuran karena kita takut sama Tuhan. Dia yang nanti akan menuntut pertanggungjawaban kita. Dia yang nanti akan menghakimi kita atas perkataan, perbuatan, dan hidup kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu, miliki kejujuran. Integritas berarti dapat dipercaya, jujur, setia pada hal benar.
Kita menjadi orang yang bisa dipercaya kalau perkataan kita sejalan dengan kenyataan. Jadi mulailah berkata sejalan dengan kenyataan. Jangan lebay. Amin. Ya, jangan lebay. Gak usahlah flexing-flexing. Ya. Apa yang kau terima itulah yang kau saksikan. Kalau memang yang sembuh tangan kiri, jangan kau bilang, wah aku dulu lumpuh, padahal tangan yang sakit. Ya. Aku dulu tuli dan sekarang aku bisa melihat. Gimana nyambung? Itu karena saking lebaynya itu. Ya. Orang tuh saking lebay begitu, hal yang gak masuk akal, yang paling gak masuk akal itu yang mau coba diomongin. Supaya apa? Bukan nama Tuhan. Supaya dia yang semakin dipuji-puji orang. Nah, hari ini kita belajar yang pertama miliki integritas, miliki kejujuran. Yang kedua, miliki komitmen, yaitu keselarasan perbuatan dengan perkataan. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan padamu, tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Ini adalah perkataan Yesus kepada orang Farisi. Kenapa? Karena mereka pandai mengajar, tapi mereka tidak melakukan. Tapi perintah Tuhan kepada setiap kita, turuti dan lakukan. Apa yang kau dengar, kebenaran yang kau terima, lakukan. Kebenaran itu jangan hanya sebatas penenang jiwamu. Ya, wah aku udah dengar khotbah pendeta nih, tenang hatiku. Jangan sampai sebatas itu. Tapi mari kita lakukan. Karena kebenaran itu bukan hanya untuk diperkatakan, tapi juga untuk dihidupi. Amin Bapak Ibu. Kita tidak hanya sebatas berkata benar, tapi juga harus hidup benar. Makanya Daniel, ini yang kita kasih contoh Daniel Bapak Ibu. Daniel, dia sangat dibenci oleh orang banyak. Kenapa? Karena hidupnya itu benar, gak ada celahnya. Dan kenapa mereka benci? Karena mereka memilih untuk tidak hidup benar. Seandainya mereka memilih hidup benar, mungkin mereka bisa mencapai level Daniel. Tapi mereka memilih untuk curang orang-orang lain itu. Dalam Daniel 6 ayat 10-12 dikatakan begini. Sebab itu Raja Darius membawa surat perintah dengan larangan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah ini menarik, kenapa? Karena begini Bapak Ibu, ini adalah masa pembuangan. Bangsa Israel dibuang ke Babel, artinya apa? Bait Allah sudah dihancurkan. Tidak ada tempat untuk bergereja, beribadah, gak ada. Tapi Daniel, dia adalah seorang yang takut Tuhan. Buktinya apa? Bukan hanya ngomong, buktinya apa? 3 kali sehari dia naik ke tingkap rumahnya, lalu dia berlutut dan berdoa. Tanpa ada gereja, tanpa ada tempat ibadah sinagoge, tanpa ada bait Allah, tapi dia tetap melakukan seperti yang dibiasakannya untuk memuji Tuhan. Iya kan? Kalau kita mah boro-boro, bener kan? Kalau di rumah aja jago, sebelum makan berdoa, ya kan? Kalau di luar, ya kan? Di depan teman kantor, apalagi yang gak seagama, doanya nggak tutup mata, buka mata, udah gitu sambil pegang sendok, udah siap-siap start gitu kan. Ya enggak, gitu. Tapi Daniel enggak, meskipun di tempat, kan istana raja, tempatnya orang kafir, bagaimana gak kafir, asap korban tiap hari kok di istana raja. Tapi dia tetap mengambil tingkat, tempat yang paling atas di mana orang jarang pergi, hanya untuk berdoa. Orang berumur, jangankan Daniel, mungkin saya masih muda dengan badan seperti ini, naik ke atas, itu effort loh. Ya enggak? Tapi Daniel, tiap hari, 3 kali sehari, bayangkan penasehat raja emang pengangguran. Banyak kerjaannya, tapi 3 kali sehari, dia berusaha menepati janjinya kepada Tuhan, dia lakukan. Keselarasan perbuatan dengan perkataan. Gak ada kesalahan loh. Lah kalau sekarang, maaf kata ya, saya juga pegang satu ibadah kantor di Bernova. Kadang saya temukan, ada karyawan yang ngomongnya hari Jumat, saya mau ibadah, tentunya nggak ibadah. Pergi makan ke mall. Jadi ibadah dipakai alasan, tapi Daniel enggak loh. Makanya orang-orang yang ingin mencela dia, tidak mendapatkan satupun kesalahan. Luar biasa disiplin dirinya Daniel. Perbuatan selaras dengan perkataan.
Dan lihat, meskipun dia dicurangi, dan dia masuk gua singa, tapi dia nggak diterkam singa. Dia nggak diterkam singa. Bahkan disitulah Raja Darius mulai mengakui bahwa Allah yang benar adalah Allahnya Daniel. Kalau perbuatan kita selaras dengan perkataan kita, kita nggak usah banyak ngomong. Tuhan akan bilang, nih anak Tuhan yang benar. Ini nih orang yang suci nih. Nggak usah banyak ngomong. Iya loh. Saudara, engkau melayani keluargamu yang belum seagama nih, yang belum seiman, yang belum terima Yesus. Nggak usah kau injili deh. Kau layani aja. Papamu butuh apa kau layani, adekmu apa kau layani. Mereka akan kenal dan akan mengakui sendiri, memang kau anak Tuhan yang benar, kami banyak dosanya. Pasti begitu. Makanya firman Tuhan bilang dalam Matius, orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau kita suci hatinya, kita akan melihat Allah. Dan bukan hanya kita, tapi orang sekitar kita akan melihat Allah hidup di dalam kita. Makanya butuh integritas. Apa yang kita katakan, itu yang kita omongin. Coba bayangkan kalau pendeta misalnya kayak saya, dia khotbah tentang kasih, lalu saya keluar, tiba-tiba datang ibu-ibu janda, Pak Pendeta, anak saya sedang sulit, dia nggak bisa bayar uang sekolah, apakah Pak Pendeta ada solusi? Lalu saya bilang, ibu berdoa saja. Kira-kira ibu ini, dia akan mau nggak datang lagi minggu depannya? Nggak akan. Minimal bukan hanya doa saja, minimal tuh ada kasih yang kita lakukan untuk dia. Entah itu pemberian kah, entah itu kita hadir kah di tengah-tengah kesulitannya. Bukan jumlah pemberian loh yang saya katakan di sini, tindakan pemberian. Mau 5.000 kek, mau 10.000 kek, tapi tindakan itu sudah mewakili bahwa apa yang kita katakan itu sungguh-sungguh kita lakukan. Itu Bapak Ibu. Setiap kita terbatas kok. Tapi dalam keterbatasan kita, maukah Anda melakukan apa yang Anda katakan? Ini yang menjadi perenungan kita. Kalau kita mau melakukan apa yang kita katakan, bukan hanya kita yang melihat Tuhan, tapi orang lain di sekitar kita, dia akan melihat Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya harus berusaha. Dalam keterbatasan kita, mari berusaha. Lakukan firman yang kita dengar dan ajarkan. Mari kita jadi orang benar. Bukan hanya orang benar, tapi juga hidup benar. Yang kelakuannya bersih. Karena keturunan kita akan diberkati. Amsal 20 ayat 7 bilang begini. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Anda mau berbahagia keturunannya? Jadilah orang benar yang bersih kelakuannya. Amin. Bersih kelakuannya. Itu yang dikatakan suci hatinya, maka akan melihat Allah. Kalau hati kita nggak bersih, ya, keturunan kita pasti akan ribut. Pasti akan ribut. Makanya warisan yang paling penting dalam hidupmu adalah velus, nilai-nilai kerajaan Allah, dan salah satunya itu integritas. Integritas nggak bisa diajarkan, integritas harus ditunjukkan. Bagaimana saya bisa khotbah integritas kalau misalnya saya datang telat? Nggak bisa. Bagaimana saya bisa ngomong integritas kalau ada di antara Anda, termasuk istri saya, yang tahu saya penipu? Nggak bisa. Malah saya bilang, Bu Indri, ada tema yang lain? Ya kan? Nggak bisa. Jadi apa yang diperkatakan itu harus selaras dengan perbuatan. Nah ini yang ketiga, yang terakhir, memiliki tanggung jawab. Integritas itu bukan hanya memiliki kejujuran, bukan hanya memiliki komitmen. Komitmen itu berusaha melakukan, tapi juga memiliki tanggung jawab, menjalankan keputusan. Nah ini nih Bapak Ibu. Makanya dikatakan begini, ini kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego.
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, Nebukadnezar, ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saya yakin kita semua dengan sadar memutuskan memilih Yesus sebagai juru selamat. Amin. Nah, karena itu mari kita bertanggung jawab dengan keputusan kita. Dalam situasi sulit, seorang yang berintegritas, dia akan tetap bertanggung jawab. Makanya saya tulis di sini, pribadi yang berintegritas adalah mereka yang bersedia mengambil resiko, memperbaiki keadaan, serta melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin, sekalipun dalam keadaan sulit. Walaupun sulit, kita tetap menjalankan keputusan kita. Itu integritas. Pandemi ini situasi sulit, Bapak Ibu. Ini situasi sulit. Tapi kalau kita orang yang berintegritas, situasi sulit sekalipun, kita akan tetap pegang teguh iman kita. Di saat orang lain kerja melempem, ya, di saat orang lain sudah mulai kerja bersungut-sungut, kita tetap bekerja dengan excellent. Itu namanya memiliki integritas. Dan sadar atau tidak sadar, itu akan dirasakan orang. Sehingga kepada orang berintegritas akan semakin dipercayakan banyak hal. Makanya dikatakan kalau engkau setia pada perkara-perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Nah, ini perkara-perkara kecil ini bukan hanya di waktu suka doang, tapi bahkan di waktu yang duka. Kan banyak orang begini Bapak Ibu belakangan. Di waktu sulit, waktu susah, perkara kecil, masa gua harus gue sih? Masa harus gue sih? Gitu loh. Nah ini tapi ini kuncinya nih. Kalau engkau setia tetap dalam perkara-perkara kecil itu, lihat nanti engkau akan dipercayakan perkara yang besar. Saya sudah mengalaminya Bapak Ibu. Bagaimana saya ada di BEC, bagaimana saya ada di Sinode, bagaimana saya jadi dosen. Itu semua nggak pakai surat lamaran. Itu semua karena saya tahan uji. Itu semua karena saya tetap bertanggung jawab meskipun orang lain sudah nyerah. Dan saya juga sangat diberkati oleh Ibu Indri salah satunya ya, setelah di Loscam kemarin, yang lain udah pada gak ngerjain, Ibu Indri tetap sampai, waduh matanya udah kayak surem. Dan saya diberkati oleh Ibu Indri. Orang-orang seperti inilah yang bertahan mengambil resiko, tetap setia, yang bertanggung jawab. Itulah yang berintegritas. Dan pada waktunya, engkau akan bersuka cita atas perbuatannya karena itu. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, mari kita belajar juga seperti Habakuk yang dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tapi Habakuk bilang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Walaupun gaji nggak naik-naik. Ini pergumulan saya juga saat ini loh sebenarnya ini. Gaji nggak naik-naik. Udah gaji nggak naik, semakin banyak yang dikasih gitu kan. Kalau bangun tidur ingin rasanya, aduh kenapa kayak ada lem di punggung saya ini gitu kan. Malas bangun gitu kan. Tapi saya selalu diingatkan lagi dalam hati nurani saya. Kamu orang harus memiliki integritas, tanggung jawab, tanggung jawab. Tanggung jawabmu itu bukan hanya dirimu, anak istrimu, masa depan. Akhirnya saya bangkit dari tempat tidur, saya jalanin terus. Saya suka curhat sama istri saya. Gimana nih ya? BBM naik, bahan pokok naik, gaji nggak naik. Tapi herannya ya sampai sekarang kami cukup lebih dari cukup. Cuma itu aja penghiburannya gitu. Ibu bapak ibu gak usah tepuk tangan dulu, gak usah cerita saya ada tepuk tangan. Anda nanti tepuk tangan sendiri kok atas kisah Anda tuh. Yang penting kuncinya dipegang. Bagi saya itu bukan hal yang mengagumkan ya. Bagi saya itu hal yang biasa. Jadi rasa tidak pernah kekurangan itu biasa dalam hidup saya, itu biasa. Karena udah sering mengalami itu gitu.
Nah sekarang saya tantang Bapak Ibu juga mengalami seperti itu. Meskipun ini sulit ya, meskipun sulit. Tapi Anda harus berani menjalani keputusan Anda. Sampai akhirnya Anda mengakui seperti Habakuk bilang, Allahku itulah kekuatanku. Allahku lah itu kekuatan. Dan saya juga mengakui Tuhan itu kekuatan. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, aduh, mau lihat semua biaya, semua, aduh, nggak ada. Anak sekolah nggak pernah makin murah, makin mahal. Biaya sakit lumayan, luar biasa. Kemarin anak saya terindikasi itu TBC, saya juga ada cerita sama Bu Indri, untuk ceknya aja berapa gitu. Bahkan dipersulit di klinik, sampai saya udah mau emosi. Kenapa? Karena mau dirujuk ke spesialis anak udah kasih surat supaya rujukan ke dia. Masih ngeyel, Pak, di puskesmas aja katanya. Karena dia pingin supaya dapat kuota BPJS. Dan kami harus menggunakan BPJS, kalau enggak biayanya mahal sekali. Kan gitu. Dalam hati berdoa, daging sudah emosi, ternyata Tuhan tolong. Akhirnya dia bisa berubah pikiran, padahal keras sekali orangnya. Akhirnya kami ke rumah sakit yang di spesialis anak tanpa keluar biaya, walaupun sebelumnya keluar, tapi yang ini yang mahalnya ini udah ronsen segala macam tes, udah keluar biaya. Pertolongan tuh. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, apapun yang Anda alami saat ini, nggak usah bingung, putuskan aja Tuhan kekuatan. Nah kalau Anda sudah putuskan Tuhan kekuatanku, jalani. Jangan ragu, jalani, melangkah. Jangan Anda bersungut-sungut, katanya Tuhan kekuatan, kok nggak nolong, no. Jalani. Saya yakin, sampai mujizat itu nyata dalam hidup. Amin. Nah secara cepat aja yang terakhir, cara melatih integritas. Yang pertama, hidup dalam hubungan yang benar. Hubungan benar dengan Tuhan dibangun dengan cara apa? Dengan cara bersekutu dengan Tuhan. Kau bangun persekutuan dengan Tuhan, gak usah pakai liturgi di rumah. Gak usah seperti itu. Tapi minimal engkau berdoa, engkau baca firman, kau dengar khotbah, engkau sambil jalan pagi, yang kau setel tuh YouTube khotbah, YouTube pujian penyembahan. Di situ kau sudah mengenal Tuhan luar biasa. Engkau yang menyetir di mobil, ya kan mobil memang gak boleh main handphone, taruhlah handphonemu, tapi belilah earphone Bluetooth, dengerin firman dari YouTube. Kalau kau bilang kuota aku cepat habis, bikin setelan resolusinya ke 144, yang penting suara masuk. Sepanjang perjalanan macet Jakarta, engkau sudah dengar 2 serial khotbah pulang pergi. Imanmu semakin bangkit. Bangun hubungan sama Tuhan, lalu bangun hubungan dengan sesama. Maksudnya bagaimana? Dengan sesama kau hidup rukun. Hidup rukun. Jadi orang bisa dipercaya, kalau ngomong yang bisa dipercaya, keluar kata-kata berkat. Dunia ini sedang mengubah pola hubungan kita. Kata-kata yang tidak baik dianggap biasa. Tapi kita jangan ikut dunia, karena Roma 12 ayat 2 katakan jangan hidup serupa dengan dunia, tapi berubah dengan pembaruan akal budi. Keluar kata-kata berkat, orang nyakitin kita diam aja dulu sambil berdoa, Tuhan aku harus bagaimana. Jangan langsung meledak kayak balon. Pikir aja dulu, renungkan dulu, supaya apa? Supaya kau bisa tahu bagaimana solusi. Jangan terjebak kepada siapa yang salah, siapa yang benar. Karena seringkali siapa yang salah, siapa yang benar tuh nggak lebih penting daripada mencari solusi. Hidup dalam hubungan yang benar. Pulang dari tempat ini, Anda yang punya hubungan tidak baik pada saudaramu, berusahalah lepaskan pengampunan. Gak usah lihat dulu nomor dari tarombonya, siapa yang lebih tinggi, nggak usah. Ya. Mau dia tulang kek, mau dia apa kek, mau dia bere kek, udah. Kalau memang kita bisa melepaskan pengampunan, berusaha hidup rukun, mari kita rukun. Amin. Bangun hubungan yang benar. Hidup dalam kebenaran. Jika kita katakan boleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Kalau kita katakan kita anak Tuhan, tapi kita hidup dengan cara yang tidak benar, ya. Korupsi waktu, korupsi uang, segala macam, berarti kita dusta. Saya mau katakan kepada setiap Bapak Ibu tempat ini, mari belajar dari belut. Tahu belut kan? Belut hidup di lumpur. Tapi kalau kita mancing belut, nggak pernah tubuhnya penuh lumpur. Tubuhnya selalu licin. Tubuhnya selalu bersih. Kenapa? Karena dia punya semacam lendir untuk menjauhkan semua kotoran itu. Hidup kita juga harus seperti itu. Meskipun di tengah-tengah kita orang kotor, kantor kita itu kotor, lingkungan kita itu orang-orang yang kotor, bahkan sistem kita sistem korup, tapi berusahalah untuk hidup benar. Daniel sudah membuktikan, Sadrak Mesak Abednego sudah membuktikan, terlebih lagi Yesus dan para rasul sudah membuktikan. Dan sekaranglah kisah kita ditulis.
Mari kita hidup benar. Kalau kita hidup dalam terang, kita beroleh persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Dan lebih daripada itu, kalau kita hidup benar, kita akan disucikan oleh Tuhan, dibersihkan. Bayangkan Sadrak, Mesak, Abednego, ya, siapa mereka? Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Kan orang buangan dari Israel bukan cuma mereka. Selain mereka berempat sama Daniel ada yang lain. Tapi kenapa mereka dipisahkan, kan begitu. Nah itulah hebatnya. Kalau kita mau hidup kita benar, hidup kita suci, Anda jadi history maker. Ya. Sadrak, Mesak, Abednego nggak pernah mimpi sebelumnya bakal hadir Tuhan dalam hidupnya, bakal disertai Tuhan. Mungkin dia pernah mimpi, saya ingin disertai Tuhan di dalam kamar, tapi malah dia disertai Tuhan di tempat-tempat yang tidak terduga, yaitu dalam dapur perapian. Kalau hidup Anda bersih, di tempat yang paling tidak Anda duga, di tempat terkelam, di tempat yang paling buruk Anda pikirkan, Tuhan tetap ada bersama Anda. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mari hidup dalam kesatuan hati, pikiran, perasaan, dan perbuatan. Di sini dikatakan, marilah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka dan menunjukkan kasih dengan perbuatan. Kasih itu bukan hanya omongan saja, tapi lakukan dengan perbuatan. Dan dari perbuatan itulah kita diketahui orang berada di pihak Allah. Dan dari situlah hati nurani kita akan tetap jernih, sekalipun kita berdiri di hadapan Tuhan. Gak ada tuduhan, gak ada intimidasi. Makanya satu hati, pikiran, perasaan, perbuatan. Kalau kau anak Tuhan, ya udahlah. Hidupi nilai-nilai firman Tuhan. Gak usah bohong, gak usah mencuri, gak usah mencela, gak usah iri hati, gak usah berbuat jahat sama orang lain. Hidup aja. Kalau memang kita belum mendapat, kita nggak punya, ya syukuri saja. Karena apa? Karena kita percaya hidup kita dalam rencana Tuhan. Hidup kita dalam rencana Tuhan artinya apa? Artinya kita berada di tangan yang benar. Di tangan yang benar. Seorang arsitek luar biasa. Masalahnya mata fisik kita terbatas. Mata fisik kita terbatas, ruang dan waktu, tapi Tuhan dia kekal. Samalah, ya, sama aja. Kayak seorang bapak mendampingi istri yang hamil, ya kan? Itu kan deg-degan, betul nggak? Saya dulu waktu mendampingi istri saya tuh, waduh deg-degan. Pas sudah lahir, mau lihat anak tambah deg-degan. Dalam hati saya itu pikiran-pikiran tuh yang bermain kedagingan. Ini tangannya lengkap nggak? Kakinya lengkap nggak? Mukanya mirip siapa? Kulitnya warna apa? Itu tuh. Padahal firman Tuhan bilang, keturunanmu akan baik. Itu doa kami tiap malam, keturunan yang sehat. Tapi itulah kedagingan. Nah makanya Bapak Ibu, latih pikiran kita dengan perbuatan dan perasaan kita supaya sejalan sehati. Caranya bagaimana? Terus bersekutu dalam Tuhan. Sampai akhirnya bukan yang diperkatakan dunia yang menguasai hidup kita, tapi yang diperkatakan firman yang menguasai hidup kita. Kenapa Anda masih khawatir? Kenapa Anda masih takut? Kenapa Anda masih mengeluh? Kenapa Anda masih bersungut-sungut? Anda belum satu hati, pikiran, perasaan di dalam Yesus. Belajar, saya juga masih berlatih Bapak Ibu. Dan puji Tuhan saya orangnya tuh gak khawatiran, gak panikan. Dulu khawatiran, panikan. Takut dihukum, tapi sekarang sudah enggak. Tanya istri saya. Saya orang gak panikan, gak khawatiran. Apa yang terberat dalam hidup yang saya alami gak bikin saya stres, putus asa, pengen bunuh diri, enggak. Saya sudah melatih supaya apa yang di pikiran kita itulah janji Tuhan. Itulah janji Tuhan. Gak khawatiran. Mau pegang duit cuma berapa, gak khawatir. Saya tahu pasti Tuhan ini ada jalan. Kalau nggak ada jalan, saya akan cari jalan dengan caranya Tuhan. Ini gitu aja. Simple aja. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa untuk firman yang sudah diberikan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami Tuhan hidup memiliki integritas. Kami rindu Tuhan menjadi saksi Tuhan yang efektif, memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Di keluarga kami, di tempat kerja kami, usaha kami maupun dalam pergaulan kami rindu kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan.
Kami rindu orang-orang melihat kami, mereka melihat Tuhan. Karena itu Bapa, mari sucikan hati setiap kami. Ampuni kami yang seringkali berkata tidak benar. Ampuni kami yang masih seringkali tidak melakukan perkataan kami. Ampuni kami yang seringkali tidak menjalankan keputusan kami. Tapi hari ini kami sudah mendengar firman dan ini komitmen kami. Kami mau memiliki kejujuran. Kami mau memiliki komitmen. Kami mau memiliki tanggung jawab sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, ajar kami Tuhan supaya kami tetap setia meskipun di masa yang sulit, meskipun banyak orang menyerah, tapi kami mau berdiri tegak bukan karena kekuatan kami, tapi karena Allah kekuatanku, Allah kekuatan kami, dan kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa biarlah setiap kami umat-Mu di tempat ini terus menjadi terang dimanapun kami berada. Biarlah persekutuan ini juga Tuhan terus menjadi berkat sehingga banyak orang juga boleh hadir, mereka boleh masuk dalam komunitas ini dan boleh bersama-sama mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Hamba juga secara khusus berdoa Tuhan untuk setiap pelayan dan juga Ibu Diana dan juga setiap tim pastoral, berdoa supaya Tuhan terus sertai, Tuhan terus berkati, perjelas visi dan misi daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini Tuhan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.